Sahabatku semuanya, sering sekali saya menemukan orang yang ketika berdoa, seolah-olah dia tidak memiliki impian yang besar. Dia takut kalau minta dunia kepada Allah. Dan mereka berpendapat bahwa, ya kalau berdoa itu jangan minta dunia, berdoalah hanya untuk minta akhirat. Dan saya agak kurang setuju dengan pernyataan tersebut. Kenapa? Karena justru di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Nah, justru menurut pemahaman saya, menurut para ulama juga, bahwa Allah itu senang ketika kita meminta apapun kepada Allah. Yang Allah nggak suka dan nggak boleh di dalam agama kita itu minta kepada selain Allah. Jadi mau kita minta akhirat, minta dunia, minta apapun, sekiranya itu adalah hal yang baik, maka minta pada Allah. Jangan sungkan minta pada Allah. Allah tuh senang kalau kita minta pada Allah. Allah senang diminta oleh hambanya, dan Allah justru nggak suka kalau hambanya sombong dengan tidak mau berdoa pada Allah. Nah, tapi tadi balik lagi seperti yang saya ingin sampaikan di awal, seringkali ketika orang berdoa karena takut minta dunia, akhirnya mintanya ya udahlah yang penting cukup, yang penting hidup cukup, dan seterusnya. Nah, ketika kalimatnya adalah yang penting cukup, artinya yang penting cukup hanya untuk dirinya sendiri. Dan itu bisa jadi adalah keegoisan diri kita yang ketika berdoa hanya memikirkan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau bisa teman-teman, ketika berdoa itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi berdoalah untuk umat, berdoalah untuk keberkahan agama Allah, kemajuan agama Allah, untuk Islam. Maka mintalah agar dikayakan ya Allah, izinkan hamba untuk kaya, agar apa? Agar aku bisa bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Ketika kita bukan orang kaya, ketika kita memilih untuk menjadi orang yang miskin, kita tetap bisa umroh, tapi belum tentu bisa mengumrohkan. Kita bisa tetap sekolah, tapi belum tentu menyekolahkan. Kita bisa tetap makan, tapi belum tentu memberikan makan kepada orang banyak. Padahal menurut Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Maka pastikan ketika kita berdoa di dalam bisnis kita, ya Allah, jadikan usaha saya ini usaha yang besar ya Allah. Agar apa? Agar saya bisa membuka cabangnya di berbagai kota di seluruh Indonesia dan mengurangi pengangguran dari umat Nabi Muhammadmu ini ya Allah. Agar bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang banyak ya Allah. Nah, jadi kalau doa itu, teman-teman jangan cuma minta untuk diri kita sendiri, tapi mintalah pada Allah untuk umat, untuk kebermanfaatan bagi orang banyak. Demi Allah saya yakin, semakin bermanfaat diri kita, maka semakin berlimpah rezeki yang akan Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena saya yakin jika sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, maka tidak mungkin Allah menyia-nyiakan manusia yang sebaik-baiknya atau yang terbaik itu di dalam rezekinya. Maka minta pada Allah agar kita bisa menjadi jalan rezeki bagi banyak orang. Minta pada Allah agar kita diberikan kemampuan lebih, kekuatan lebih untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Saya aja nih, kalau misalnya saya pinjem mobil sama teman-teman semuanya, ya misalnya saya bilang, bro, saya pinjem dong mobilnya seharian gitu kan. Kira-kira apa jawaban teman-teman semua? Pasti balik nanya, buat apa? Kan gitu ya. Nah, kemudian kalau saya jawab, buat dugem bro, buat mabok-mabokan. Kira-kira dikasih nggak? Ya nggak bakalan, ya kan? Tapi kalau saya bilang, bro, hari ini saya akan membagikan nasi kepada berbagai tempat ya, ke berbagai anak yatim, duafa, ke panti asuhan, dan ke berbagai tempat lainnya. Saya ingin berbagi kebahagiaan kepada mereka, dan kita butuh kendaraan karena kita bawa banyak barang. Kira-kira boleh nggak dikasih pinjem? Nah, kira-kira gimana nih? Dikasih pinjem nggak untuk kebaikan? Ya terlalu kalau nggak ngasih pinjem ya. Nah itu baru ngobrol sama manusia, apalagi sama Allah. Kalau kita bilang, ya Allah, saya minta ya Allah agar Engkau berikan tanah yang luas di bumimu ini. Sampaikan, untuk apa tanah itu? Agar ya Allah nanti akan kubangun tempat untuk pesantren, untuk panti asuhan, untuk sekolah, untuk rumah sakit, untuk berbagai kebaikan lainnya. Sebagian akan kuwakafkan ya Allah. Nah, maka saya yakin doa kita akan dipercepat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bisnis kita pun seperti itu. Kalau kita ingin bisnis kita berkembang, kalau kita ingin brand kita semakin dikenal, profit kita bertambah, omset juga bertambah, kemudian kita ingin buka cabang di berbagai tempat, penjualan ingin meningkat dan seterusnya, maka berdoa minta kepada Allah bukan hanya untuk kemaslahatan diri, tapi untuk kemaslahatan orang banyak dan juga untuk agama kita, agama Islam. Maka insya Allah akan percepat jalannya, Allah akan permudah, Allah akan tunjukkan, dan Allah akan datangkan berbagai kebaikan di dalam bisnis kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, duafa, dan mereka yang membutuhkan bersama Nasi Viral Tasih.
Gerakan berbagi nasi viral Tasikmalaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran, doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada video ini.